Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Saya ucapkan selamat datang gitu ya dalam sesi hari ini. Sesi ini kita akan membahas terkait sebuah keterampilan yang sangat krusial dalam hidup, bukan cuma di dunia profesional tapi juga aktivitas sehari-hari. Jadi, kita butuh kemampuan yang namanya bernegosiasi. Apa sih negosiasi itu gitu ya? Jadi secara sederhana, negosiasi itu adalah proses perundingan atau diskusi antara dua atau lebih pihak yang punya perbedaan pendapat atau kepentingan. Tujuannya jelas, untuk menemukan kesepakatan pemahaman, untuk menjembatani perbedaan tersebut guna adanya kesepakatan. Jadi, di dalam dunia profesional gitu ya, khususnya mereka yang bergerak di bidang hukum, negosiasi itu adalah keterampilan inti dalam penyelesaian sengketa dan juga transaksi bisnis. Jadi seringkali gitu ya, langkah pertama yang dianggap paling efisien sebelum menempuh jalur formal seperti pengadilan atau jalur litigasi, nah dipilihlah dulu negosiasi. Negosiasi yang efektif itu punya beberapa ciri khas. Yang pertama, yang paling utama perlu ada adalah perbedaan kepentingan yang perlu diselaraskan melalui dialog. Jadi orangnya udah harus mau dulu untuk bernegosiasi dan ada hal yang harus dibahas di negosiasi ini. Yang kedua itu orientasinya adalah kesepakatan. Dan yang ketiga ada proses tawar-menawar yang dinamis atau kita sering sebut juga dengan istilah give and take. Kamu mau apa, kamu bisa kasih apa, aku maunya gini dan aku bisa kasihnya ini. Nah, keberhasilan dari proses negosiasi ini itu bergantung pada tiga fondasi utama. Komunikasi yang produktif, kepercayaan yang dibangun melalui itikat baik, dan juga pencarian solusi yang menguntungkan semua pihak. Agar negosiasi ini berjalan secara sistematis, ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Penting untuk melakukan persiapan. Jadi fondasi paling awal itu harus riset dulu, pahamin dulu kepentingan pihak-pihaknya. Terus kira-kira alternatif apa nih jika negosiasinya gagal. Jadi kalau di dalam istilah itu ada namanya BATNA, Best Alternative to a Negotiate Agreement. Terus juga, diskusi dan argumentasi. Di sini para pihak akan bertukar informasi, menyampaikan argumen, klarifikasi, dan coba memahami kebutuhan dari pihak-pihak lain. Setelah diskusi akan ada tawar-menawar atau konsesi. Jadi proses memberi atau menerima kompromi untuk mencari titik temu. Dan terakhir ada kesepakatan. Tahap akhir di mana keputusan diambil dan dirumuskan secara baiknya sih secara tertulis untuk menjamin kepastian bagi semua pihak. Negosiasi ini sangat diminati gitu ya, karena punya banyak kelebihan seperti fleksibel, terus rahasia, cuman terkait pihak-pihaknya aja, terus kemampuan menjaga hubungan baik di masa depan karena semuanya dibicarakan, dan juga para pihak di negosiasi itu punya kebebasan penuh untuk merancang mereka maunya apa. Nah, cuman yang namanya sesuatu itu ada kelebihan dan juga ada kekurangan. Kekurangan atau kelemahan dari negosiasi itu hasilnya tergantung sama itikat baik para pihak. Jadi, kita kan nggak pernah tahu isi hati orang. Jika terjadi ketimpangan posisi tawar atau krisis kepercayaan atau misalnya hal-hal lain, maka kesepakatan tuh bisa sulit untuk dicapai. Bahkan bisa jadi gitu ya, ada eksploitasi oleh pihak yang lebih kuat. Jadi perlu kita ingat dan kita pahami bahwa negosiasi yang berhasil tuh bukan cuma tentang siapa yang menang atau yang kalah. Negosiasi yang sukses adalah tentang bagaimana kedua belah pihak dapat meninggalkan meja perundingan dengan kesepakatan yang adil dan bertahan lama. Jadi semoga materi ini bisa bermanfaat dan juga meningkatkan keterampilan berunding kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu.